Mempunyai penampilan yang indah dan aroma harum tak menjamin tanaman tersebut memberikan aura positif untuk lingkungan sekitar. Soalnya ada beberapa tanaman yang dipercaya disukai makhluk halus, sehingga Anda perlu menghindari untuk menanamnya di rumah. Walau ada beberapa tanaman yang dipercaya ditakuti jin dan makhluk gaib lainnya, ternyata ada juga tanaman yang bisa mengundang hal-hal mistis tersebut ke rumah. Setiap tempat di Indonesia memiliki mitos dan kepercayaan yang berbeda di kalangan masyarakat, termasuk mitos soal tanaman yang disukai makhluk halus. Penasaran tanaman apa saja yang bisa mengundang makhluk halus ke rumah? Sebelum lanjut videonya, pastikan Anda sudah subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus berkembang, menyajikan video terbaru setiap harinya. Jika ingin memiliki lingkungan sekitar dengan energi positif, mungkin Anda perlu mempertimbangkan untuk menanam beberapa tanaman yang bisa mengundang makhluk halus berikut. Bunga kantil. Bunga kantil alias bunga cempaka putih termasuk salah satu bunga yang dipercaya bisa mengundang makhluk halus. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, aroma bunga kantil ini sangat disukai oleh makhluk halus yang berjenis kelamin perempuan. Mereka percaya bahwa makhluk halus itu sering menjadikan pohon kantil sebagai tempat tinggalnya. Bunga kantil sendiri merupakan bunga yang memiliki nilai tradisi yang erat bagi masyarakat Jawa, terutama di Jawa Tengah. Bunga ini banyak digunakan pada upacara perkawinan, terutama sebagai hiasan sanggul dan keris. Tak hanya itu, bunga ini pun sering digunakan untuk pada upacara kematian dan tabur bunga atau nyekar. Bunga mawar merah. Bunga mawar merah sudah dikenal sebagai bunga paling romantis. Soalnya tak sedikit orang yang memberikan bunga mawar merah untuk mengungkapkan rasa sayang mereka. Meski demikian, ternyata bunga ini termasuk salah satu bunga yang bisa mengundang makhluk halus. Sama seperti bunga kantil, aroma sedap dari mawar merah menjadi daya tarik makhluk halus. Maka dari itu Anda perlu memikirkannya untuk menanamnya di rumah. Bunga kemuning. Bunga ini memiliki penampilan yang cantik, akan tetapi di balik kecantikannya itu, ternyata bunga kemuning juga menyimpan hal-hal mistis. Banyak masyarakat yang percaya bahwa bunga kemuning merupakan tempat tinggal favorit bagi makhluk halus. Bunganya yang berbau sangat harum makin memperkuat mitos yang ada. Akibatnya, bunga ini menjadi tanaman langka karena tidak banyak dibudidayakan di sekitar area tempat tinggal manusia. Bunga Kamboja. Bukan rahasia umum lagi, bunga yang satu ini memang dikenal banyak orang sebagai bunga yang membawa hal mistis. Bunga Kamboja sering dikaitkan dengan mitos yang terbilang mistis. Di antaranya adalah mitos bunga Kamboja dengan kelopak berjumlah 4, 6, dan 9. Bunga sedap malam. Bunga sedap malam diketahui akan mekar pada malam hari. Ketika mekar, bunga ini akan terlihat sangat indah dan mengeluarkan aroma sedap. Meski demikian, aroma sedap yang dikeluarkan oleh bunga ini ternyata dipercaya bisa mengundang makhluk halus karena aromanya hanya bisa tercium di malam hari. Maka dari itu perlu mempertimbangkan kembali bila ingin menanamnya di rumah. Bunga melati. Bunga melati memang selalu dikaitkan dengan hal mistis. Bunga yang memiliki warna putih cantik ini diketahui sangat disukai oleh Ratu Pantai Selatan alias Nyi Roro Kidul. Maka dari itu tak sedikit orang yang menghindari untuk menanam bunga ini di pekarangan rumah mereka. Bunga kenanga. Siapa sangka bunga kenanga juga termasuk salah satu yang paling disukai makhluk gaib. Sebab banyak masyarakat yang percaya bahwa bunga kenanga menjadi bunga favorit para makhluk gaib. Nah, itulah beberapa tanaman yang dipercaya disukai makhluk halus. Dengan begitu, Anda perlu menghindarinya untuk ditanam di rumah. Ingatlah bahwa ini hanya mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Namun, jika Anda ingin menciptakan lingkungan dengan energi positif, pertimbangkan untuk memiliki tanaman lain yang tidak memiliki kaitan dengan dunia mistis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar kita bisa terus berbagi pengetahuan dan cerita menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.